pemerintah atau negara ini nampaknya perlu melakukan aturan-aturan yang ketat terkait penggalangan donasi. Jangan sampai kemudian semua orang bisa aksi galang donasi. Tinggal umumkan nomor rekening terus kemudian semua bisa galang donasi. Jangan gitu ya. Jadi menurut saya ini memang perlu ditertibkan, perlu diatur aturan yang jelas supaya ini tidak merugikan orang-orang yang terdampak bencana atau musibah gitu. Jangan sampai mereka menderita tapi kemudian uangnya dinikmati oleh kelompok orang lain yang nggak ada hubungannya sama musibah gempa. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang cukup mengagetkan bagi saya. Karena ketika masyarakat Turki sedang berduka karena musibah gempa dan kemudian banyak orang dari berbagai negara ingin mengulurkan bantuan atau memberikan sumbangan atau aksi donasinya, termasuk salah satunya di Indonesia gitu ya. Ketika kita sedang sibuk menggalang donasi dari berbagai yayasan yang pada intinya nanti akan disalurkan atau dikirimkan kepada masyarakat Turki yang terdampak musibah gempa, tiba-tiba Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia yang ada di Jakarta mengeluarkan pengumuman yang pada intinya mereka melarang masyarakat Indonesia untuk berdonasi lewat Sekolah Harisma Bangsa Peduli. Karena sekolah ini, Sekolah Harisma Bangsa Peduli ini punya hubungan atau berjaringan dengan organisasi VETO, yaitu sebuah organisasi yang ada di Turki yang dulu di tahun 2016 lalu mereka melakukan upaya kudeta terhadap pemerintah yang sah di Turki. Nah, sekolah ini, Sekolah Harisma Bangsa Peduli ini punya hubungan dengan ormas VETO. Nah, kalau sekarang Sekolah Harisma Bangsa Peduli ingin membuka donasi untuk masyarakat Turki, katanya judulnya gitu ya, Kedutaan Besar Turki yang ada di Indonesia meragukan itu. Bahkan mereka mengklaim, meyakini bahwa semua donasi yang masuk di Sekolah Harisma Bangsa Peduli ini mungkin tidak akan pernah sampai kepada masyarakat Turki. Dan bahkan dicurigai dananya nanti dari aksi donasi ini itu malah akan disalurkan kepada ormas VETO, yang itu justru akan berakibat buruk kepada pemerintah Turki. Jadi Kedutaan Besar Turki itu memberikan peringatan yang sangat jelas, tegas, vulgar sekali disebutkan Sekolah Harisma Bangsa Peduli. Nah, yang lebih mengejutkan dari pernyataan ini yang sudah tersebar di sosial media lewat akun resmi Kedutaan Besar Turki gitu ya. Tiba-tiba Din Samsudin memberikan klarifikasi atau jawaban bahwa Sekolah Harisma Bangsa Peduli adalah sekolah yang legal yang dikelola di bawah Yayasan Indonesia. Ini mengejutkan gitu. Karena Din Samsudin ini sebagai apa gitu. Karena Kedutaan Besar Turki mengumumkan pelarangan donasi lewat Sekolah Harisma Bangsa Peduli. Sementara Din Samsudin kan gak ada hubungannya. Dia bukan Duta Besar Turki, dia bukan pimpinan atau pengurus Yayasan Sekolah Harisma Bangsa Peduli gitu. Tapi dia yang pertama kali membantah gitu. Ini kan tanda-tanda. Ini ada apa gitu? Apa ada hubungannya antara Din Samsudin dengan ormas VETO misalkan gitu? Karena klaimnya gitu ya, jawaban dari Din Samsudin ini nggak sesuai gitu. Dimana Kedutaan Besar Turki menuduh bahwa Sekolah Harisma Bangsa Peduli ini punya hubungan dengan organisasi VETO, sementara Din Samsudin justru mengklaim bahwa sekolah ini adalah sekolah yang legal. Kan nggak nyambung gitu. Yang dituduhkan adalah punya hubungan dengan VETO, tapi Din Samsudin bilang ini legal di Indonesia. Gimana? Ya nggak nyambung gitu. Bahkan Din Samsudin juga bilang bahwa semua pengurus yang ada di yayasan ini sudah orang Indonesia semuanya. Ini tambah gak nyambung gitu. Karena kalau kita berbicara soal orang Indonesia gitu ya, emangnya Abu Bakar Basir itu orang mana? KTP-nya KTP Indonesia. Dan lebih unik lagi ketika Din Samsudin justru meminta umat untuk tidak peduli terhadap instruksi atau pengumuman dari Kedutaan Besar Turki yang ada di Indonesia. Ini gimana ceritanya sih gitu ya? Kenapa Din Samsudin merasa lebih tahu masyarakat Turki dibandingkan kedutaan besarnya? Ini lebih dubes dari dubes ini. Ya dia siapa gitu?
Kok bisa secara terbuka meminta umat gak peduli gitu? Padahal ini masalah yang ada di Turki. Dan ketika kedutaan besar Turki di Indonesia mengeluarkan pengumuman, itu kan artinya ya mereka tahu soal masalah ini gitu. Jadi Din Samsudin ketika meminta agar masyarakat gak peduli dengan kedutaan besar Turki, ya dia maunya gimana? Dan dia kenapa ngotot sekali gitu? Kenapa membela sekali agar donasi ini terus dijalankan? Ada apa ini? Apa ada? Ya karena menarik gitu. Karena di sisi lain ketika Din Samsudin meminta masyarakat gak mempedulikan arahan atau pengumuman dari kedutaan besar Turki, sementara sekolahnya sendiri, Sekolah Karisma Bangsa Peduli, merespon pernyataan duta besar Turki yang ada di Indonesia. Mereka langsung mengalihkan sumbangannya atau donasi yang mereka sudah galang untuk diserahkan kepada Basnas. Ini kan menarik gitu ya. Sekolahnya sendiri kemudian merespon dengan positif karena mereka takut dianggap mengirimkan bantuan atau donasi untuk kelompok veto atau kelompok orang yang ingin melakukan kudeta di Turki. Sementara Din Samsudin meminta agar masyarakat gak peduli. Ini kan berlawanan gitu. Apa sebenarnya peran Din Samsudin di sini? Apa sebenarnya keuntungan Din Samsudin dalam hal ini gitu? Karena menarik. Sekolahnya sendiri sudah merasa mereka perlu meluruskan dan kemudian gak mau berdebat gitu ya. Ya sudah kita alihkan kepada Basnas. Sementara Din Samsudin ngotot gitu. Oh kita harus tetap donasi. Ini ada apa ya? Dan bagi saya dari kejadian ini gitu ya, pemerintah Indonesia benar-benar seperti ditampar sama kedutaan besar Turki. Karena bagaimana ceritanya sebuah sekolah yang ada di Indonesia punya hubungan, punya jaringan dengan kelompok organisasi yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah di Turki. Ini aneh gitu. Bahkan kalau kemudian Din Samsudin mengklaim bahwa sekolahnya legal, itu lebih aneh. Kalau ilegal, kita bisa maklumlah ilegal gitu ya. Tapi kalau legal, yang sah diakui oleh negara punya hubungan dengan kelompok pemberontak, ini nggak masuk akal gitu. Jadi ketika hari ini kedutaan besar Turki mengeluarkan pengumuman, bagi saya pemerintah Indonesia harus segera merespon terkait pernyataan ini. Karena ini tuduhan yang sangat-sangat serius gitu. Bagaimana mungkin pemerintah kayak nggak tahu terkait masalah ini, sementara yang lebih tahu justru adalah kedutaan besar Turki terkait apa yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi bagi saya ini adalah sebuah tuduhan serius yang harus diklarifikasi dan diluruskan. Sementara untuk Din Samsudin, ini juga perlu ditelusuri nih. Apa kepentingan dia dan apa kapasitas dia ketika membela Sekolah Karisma Bangsa Peduli ini. Ya karena akhir-akhir ini cerita soal donasi untuk musibah gempa atau musibah bencana yang lain, itu memang banyak disalahgunakan oleh banyak orang gitu ya. Di lampu-lampu merah, di daerah-daerah, bahkan di tempat saya di Madura itu ketika ada gempa gitu ya, di Cianjur kemarin, itu banyak juga orang yang tiba-tiba bawa kardus, tulisannya aksi peduli gempa Cianjur gitu. Saya terus terang meragukan gitu, karena ya gimana? Ya gimana nggak ragu gitu, orang-orang yang membawa kotak-kotak ini ya tetap melakukan aksi itu ketika permasalahan yang ada di Cianjur sebenarnya sudah hampir selesai gitu. Jadi ya kapan mau disalurkan kalau hari ini masih aksi donasi gitu ya. Ya kan nggak mungkin. Nah, terkait musibah yang ada di Turki sana, gempa di Turki sana, ini juga menurut laporan beberapa pihak di Indonesia itu ternyata juga disalahgunakan oleh banyak orang, di mana ada banyak akun-akun yang ada di TikTok gitu ya, itu memberikan video-video yang pada intinya mereka ingin membuka donasi, yaitu lewat lewat aksi gift atau super thanks yang ada di akun TikTok gitu ya. Dan kemudian banyak orang tuh berdonasi lewat sana. Yang pada intinya sebenarnya itu diragukan gitu, apa iya mereka akan salurkan ke masyarakat Turki dan bagaimana caranya, sementara akun-akun ini adalah akun-akun yang ada di Indonesia gitu. Dan ini malah nggak legal sama sekali gitu, karena cuma akun sosmed gitu. Jadi karena terjadi
pemanfaatan oleh beberapa pihak yang melakukan aksi donasi untuk masyarakat Turki atau untuk gempa yang ada di Turki, padahal mereka sebenarnya memberikan informasi yang salah gitu ya. Kadang-kadang videonya juga beda dengan yang terjadi di Turki, yang itu bahkan tidak terjadi di Turki, itu di negara lain gitu. Itu ada banyak di TikTok gitu. Sehingga dengan kasus ini, dengan terjadi banyak penyalahgunaan ini gitu ya, maka kemudian Kedutaan Besar Turki mengeluarkan pengumuman bahwa banyak orang yang melakukan aksi donasi hanya untuk memanfaatkan musibah yang ada di Turki, termasuk salah satunya yang dituduh keras melakukan aksi donasi untuk kemudian disalahgunakan itu adalah Sekolah Harisma Bangsa Peduli. Bagi saya gitu ya, sebagai orang Indonesia, ini mengejutkan dan juga terus terang agak mengecewakan, karena gini, saya nggak tahu sekolah ini benar-benar punya hubungan atau enggak dengan ormas yang ingin melakukan kudeta di Turki sana gitu ya. Tapi kan pada intinya gini, pada intinya sekolah ini sudah memberikan bantuan itu, mengalihkan bantuan itu kepada Basnas. Yang dalam logika saya, ini sebenarnya niat mereka itu benar gitu ya. Ya terlepas mereka punya hubungan atau enggak, tapi kayaknya benar gitu. Dan kalau aksinya ini benar, aksi donasi ini benar-benar untuk masyarakat Turki misalkan, bukan untuk masyarakat bukan untuk ormas yang melakukan kudeta di Turki, maka pihak sekolah atau pemerintah atau Kementerian Luar Negeri ini perlu meluruskan, karena ini tuduhan yang sangat serius. Orang-orang sudah melakukan aksi donasi, menggalang donasi untuk masyarakat Turki, tiba-tiba dituduh punya hubungan dengan ormas yang ingin melakukan kudeta di Turki sana. Ini harus diklarifikasi, karena kalau salah itu perlu diklarifikasi atau pemerintah Turki harus minta maaf gitu ya. Duta Besar Turki harus minta maaf. Tapi kalau salah gitu ya, kalau memang benar tuduhan dari Kedutaan Besar Turki ini, maka ya sekolah ini harus dievaluasi. Masa iya mau kita legalkan gitu sekolah yang punya hubungan dengan ormas pemberontak di luar sana, di negara lain? Itu gak masuk akal lah. Dan di sisi lain terkait donasi-donasian ini gitu, saya juga membaca belakangan menurut PPATK itu juga ada donasi di Cianjur terkait gempa yang terjadi di Cianjur dan menewaskan sekitar 643 orang kalau nggak salah gitu ya. Mungkin bertambah atau mungkin ada update info yang lain. Tapi itu yang saya tahu kemarin gitu. Itu kemudian aksi donasi untuk masyarakat Cianjur ini dimanfaatkan untuk kelompok teroris. Jadi sindikat atau cara-cara seperti ini, cara membuka atau memanfaatkan musibah yang terjadi di berbagai daerah atau berbagai negara untuk kepentingan kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia atau negara lain, ini memang sudah terjadi pola yang berulang gitu, sehingga pemerintah atau negara ini nampaknya perlu melakukan aturan-aturan yang ketat terkait penggalangan donasi. Jangan sampai kemudian semua orang bisa aksi galang donasi. Tinggal umumkan nomor rekening terus kemudian semua bisa galang donasi, jangan gitu ya. Jadi menurut saya ini memang perlu ditertibkan, perlu diatur aturan yang jelas supaya ini tidak merugikan orang-orang yang terdampak bencana atau musibah gitu. Jangan sampai mereka menderita tapi kemudian uangnya dinikmati oleh kelompok orang lain yang nggak ada hubungannya sama musibah gempa. Dan di luar itu, karena kemudian Duta Besar Turki itu mengumumkan nomor rekening bahkan gitu ya, atau kalau ingin menyalurkan hanya lewat Kedutaan Besar Turki, itu kemudian kemarin saya juga melihat PMI Indonesia melalui Bapak Yusuf Kalla atau mantan wakil presiden kita, itu sudah menyerahkan bantuan sebesar 100.000 US dollar atau sekitar 1,5 miliar rupiah kepada Duta Besar Turki untuk disalurkan kepada masyarakat di Turki yang terdampak gempa. Dan kemudian ada juga sido muncul atau yang diserahkan oleh Bapak Irwan Hidayat gitu ya. Beliau juga menyerahkan bantuan sebesar 500 juta rupiah lewat Kedutaan Besar Turki. Dan ini gitu ya, menurut Pak Irwan yang saya baca di beberapa berita atau di akun resmi Kedutaan Besar Turki yang ada di Jakarta, itu Pak Irwan langsung datang ke kedutaannya, langsung bertemu dengan dubesnya. Dan dari musibah gempa ini, saya melihat memang apa yang terjadi di Turki itu cukup besar gitu ya, karena menurut berita itu sudah memakan korban sekitar 35.000 orang. Dan ini adalah gempa yang sangat besar. Dan kalau kita mau bandingkan dengan gempa yang cukup besar juga terjadi di Indonesia, yang kemarin di Cianjur itu 600 orang, ya cukup besar tapi
kalau dibandingkan dengan yang ada di Jogja, itu 6.000 orang meninggal dunia. Itu jauh lebih besar. Nah, ini yang terjadi di Turki, 35.000 orang. Jadi, bisa dibayangkan penderitaan mereka, dan mereka di tengah situasi atau musim cuaca yang dingin gitu ya, minus berapa derajat Celcius gitu, sehingga pasti itu nggak mudah. Jadi, bagi mereka yang terkena musibah gempa di Turki sana gitu ya, seharusnya ya kita bantu. Kalau kita nggak bisa bantu lewat dana, lewat sumbangan, ya kita bantu lewat doa. Yang pada intinya jangan sampai musibah yang menimpa banyak orang yang sangat-sangat buruk sekali bagi masyarakat Turki kemudian dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri atau untuk mendapatkan donasi dan kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan gempa. Jadi ya sekali lagi ini perlu diluruskan gitu ya. Entah itu kedutaan besar Turki atau pemerintah Indonesia itu harus segera mengambil tindakan yang jelas terkait ini, karena kalau enggak ini tuduhannya sangat serius sekali gitu. Jadi seolah-olah kan orang Indonesia berdonasi untuk mendukung kelompok yang ingin melakukan kudeta di Turki. Itu kan jelek sekali kabar beritanya bagi negara-negara yang lain gitu ya. Masa kita dukung kelompok pemberontak sih gitu ya. Jadi ya ini perlu diluruskan lah, dan buat siapapun yang sudah memberikan donasinya gitu ya kepada individu atau kepada PMI, Bapak Yusuf Kalla atau Pak Irwan Hidayat lewat Sudah Muncul, atau siapapun yang sudah memberikan donasi kepada Duta Besar Turki. Ya saya ucapkan terima kasih, dan semoga semua kita pada intinya bisa memberikan bantuan yang tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.